A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'ah falam yadah wala taqarrabuna musallana. Sadaqallahul aliyyil azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan puji bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, baru saja kita selesai menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan ketentraman di dalam hati kita semua, menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kita, memberikan kesadaran untuk kita selalu menjadi orang-orang yang tangguh, setia, amanah, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin rabbal alamin. Salawat serta salam juga mari kita kirimkan senantiasa kepada junjungan kita yang mulia Nabiullah Rasulullah Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan kita juga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada di penghujung bulan Zulqa'dah ya, yang merupakan bagian dari bulan-bulan haji. Awal bulan depan kita akan memasuki hari-hari ibadah kurban ya. Pada saat yang bersamaan saudara-saudara kita yang pada tahun ini berkesempatan ditakdirkan, diundang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala beribadah ke tanah suci, insyaallah sedang menjalankan di sana sebagai duyufullah, tamu-tamu Allah. Dan insyaallah kita di sini juga melakukan ibadah yang berkaitan dengan itu, paling tidak bagi yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala biasanya ikut dalam melaksanakan ibadah kurban sesuai kemampuannya. Mudah-mudahan kita
selalu menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang menebarkan syiarnya, membangun kehidupan sosial kemasyarakatan yang selalu berisi tebaran kemaslahatan, sehingga baik secara pribadi maupun dalam interaksi sosial kita selalu punya agenda untuk bersama-sama merawat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Topik kita pagi ini insya Allah mencoba berbagi untuk merenungkan beberapa hal yang mungkin bisa kita sebut sebagai hikmah yang terkait dengan ibadah haji. Seperti yang kita sudah ketahui, materi ini tentu cukup luas ya. Nah karena itu kita sesuaikan dengan waktu yang ada, mungkin kita ambil beberapa hal, paling tidak dengan mencoba menghayati prinsip-prinsip utama dan mungkin mengembangkan aspek dari beberapa contoh kasuistik terkait dengan ibadah haji yang mestinya berimbas dan kita butuhkan manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita coba merenungkan kembali masalah ibadah haji ini, kalau dari sisi ajaran Islam, kita tahu bahwa di dalam rukun Islam dia adalah rukun yang kelima. Ada satu hal yang cenderung menjadi kebiasaan kita umat Islam. Ini saya cermati sejak saya masih SD ya. Saya SD itu mulai tahun 71, kelas 1 SD. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan itu seolah-olah terwujud begitu saja, tanpa kaitan yang istimewa satu dengan yang lain. Contoh misalnya sholat 5 waktu, ya kita wujudkan aja tuh 5 waktu. Subuh yang 2 rakaat, zuhur, asar 4 rakaat masing-masing, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, lanjut lagi ke subuh. Nah ini yang sangat sederhana, tanpa mencoba melihat apa sih kaitan antara waktu-waktu sholat itu. Makasih Pak. Terus yang kedua, belum lagi kalau sedikit agak nyelimet, kenapa jumlah rakaatnya beda-beda, kecuali 3 waktu yang semua 4 itu kan, 2 di siang hari, 1 di malam hari. Nah, totalnya kenapa 17? Itu agak nyelimet ya seperti itu, karena nanti masuk pada kajian tak terhindarkan berkaitan logika, rasionalitas, tapi harus terbimbing dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Juga seperti Ramadan, kenapa harus sekali dalam setahun, ya kan? Nah, yang begitu-begitu secara umum bukan tidak mau melakukannya, tapi mungkin seolah rasa butuh itu belum sampai ke situ. Buat apa sih mempertanyakan itu? Nah, memang biasanya yang seperti ini muncul dan bisa berkembang dari paling tidak 2 hal. Yang pertama, program yang terstruktur melembaga, terutama biasanya lembaga pendidikan. Jadi kalau di pondok-pondok pesantren misalnya diajarkan kan, di sekolah kurikulum gitu. Nah, jadi penyampaian materi yang berurutan itu berkaitan dengan tahapan-tahapan waktu, sehingga secara tidak langsung hal-hal yang berkaitan secara khusus spesifik itu biasanya harus dijelaskan ya. Terus yang kedua, inisiatif dari orang-orang yang sudah sampai pada suatu kondisi peminatan yang alhamdulillah mungkin makin menajam, karena
setiap kebaikan jika dilakukan secara berulang berkelanjutan, kemudian tentu saja melibatkan penghayatan yang serius, itu pasti akan selalu memunculkan pertanyaan-pertanyaan pada diri sendiri. Kenapa ya ini saya lakukan? Apa ya bedanya kemarin dan hari ini? Nah, seperti itu. Nah, termasuk mengenai rukun Islam yang 5. Kenapa harus haji yang terakhir? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini memang akan muncul bagi kita atau mereka yang mencoba ingin mendapatkan makna yang lebih dalam dari apa yang dilakukan. Nah, jadi kalau kita misalnya kaitkan dengan dalil di Al-Quran, kalau nggak salah surah Ali Imran itu ada, di hadis juga ada. Ya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, jadi sebagai bagian dari kewajiban penghambaan kepada Allah adalah berhaji ke tanah suci bagi yang mampu, ada istita'ah, ya, baik fisik, kesehatan, jasmani, rohani maupun dari segi mal, ya, karena butuh biaya. Kemudian di hadis terkenal itu biasanya 2 versi, ya. Yang pertama, yang paling umum model pertanyaan, yang kedua pernyataan yang meminta. Jadi yang pertama ini yang masyhur sekali, ketika Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lagi ngumpul dengan sahabatnya, lagi ngeriung, datang dengan pakaian serba putih. Ini juga diketahui Jibril setelah di penghujung hadis itu Nabi menjelaskan. Awalnya nggak tahu, datang aja sosok pakaian serba putih, kemudian langsung bersimpu di depan Nabi, lututnya nyentuh lutut Nabi. Pada heran tuh sahabat, menanyakan 4 hal itu kan, mal iman, mal Islam, mal ihsan, mata sa'ah. Mata sa'ah. Apa itu iman? Jawabannya itu yang kita kenal sekarang, 6 isi rukun iman. Mal Islam ini yang 5. Mal ihsan itu yang jawabannya tentang al ihsan anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Terus mata sa'ah kapan datangnya? Hari kiamat. Nah, katanya yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Setelah itu tiba-tiba menghilang. Bertanya Umar radhiyallahu, ya Rasulullah, siapa itu tadi? Bilang, itulah malaikat Jibril alaihissalam yang datang kepada kita untuk menjelaskan urusan agama kalian. Nah, makanya ada yang mengatakan kalau yang pertama rukun iman, kedua rukun Islam, ketiga ihsan, tidak pakai rukun, tiga-tiganya itu rukun keislaman. Nah, di rukun keislaman ada 3, rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Nah, khusus untuk tentang Islam ini ada hadis versi lain, akhbirni anil Islam, ya, beritakan kepadaku, beritahu aku apa itu Islam. Nah, itu al Islam antasyhadu an la ilaha illallah, 2 versinya, itu kelanjutannya sampai akhir. Nah, hijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Nah, jamaah sekalian, kalau kita coba renung-renungkan, jadi yang paling prinsip yang pertama, Allah dan Rasulnya nggak pernah melakukan sesuatu kebetulan. Semua dirancang. Ya. Nah, kemudian Allah itu mengikat karena Dia Maha benar, Maha mengetahui, Maha mengatur, Maha merencana. Kalau di Al-Baqarah surah kedua ayat 147, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar itu yang dari Rabbmu, dari Tuhanmu. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan sekali-kali kalian menjadi orang yang meragukannya. Agar tidak ragu, ya belajar.
Karena memang la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu Al-Baqarah ayat 2. Nah, jadi dari situlah menarik, ada semacam makna khusus, rangkaian hikmah yang bisa kita ambil, kita selami dengan urutan-urutan yang ada di rukun Islam itu. Pertama 2 kalimat syahadat, kedua menegakkan sholat, ketiga menunaikan zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan selama sebulan, yang kelima menunaikan haji bagi yang mampu. Nah, ini ada sedikit ya hal yang ya perlu dicolek lah. Nah, ini lagi-lagi juga terkait kebiasaan. Kalau tidak salah sepintas saya sudah pernah sampaikan ya, tapi nggak apa-apa dimantapkan kembali. Yang kita kenal selama ini, saya ingat betul waktu belajar agama Islam di SD itu, ya guru-guru saya masih ingat, di SD, di SMP, di SMA, malah sampai perguruan tinggi sampai saat ini. Boleh jadi sampai di kajian doktoral orang juga masih apa itu ya, bahwa rukun Islam yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kata mengucapkan disertakan di situ, ini fatal. Akhirnya membuat orang menyederhanakan apa itu rukun pertama. Jadi, nah sementara di 2 dalil tadi, baik yang diawali dengan mal Islam maupun yang diawali dengan akhbirni anil Islam, tidak ada kata bahwa yang pertama itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang benar langsung 2 kalimat syahadat itu sendiri. Nah, coba mal Islam, apa itu Islam? Jawab Nabi, al Islamu an tashhadu. Islam itu ialah engkau bersaksi, tidak ada engkau mengatakan, engkau mengucapkan, tidak ada begitu. Dari sisi maknawi ini sangat-sangat berbeda. Makanya ada orang terlalu menyederhanakan agamanya Pak Islam. Kenapa? Sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sekalipun perilakunya bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, musyrik kiri kanan, batil di mana-mana, zolim setiap hari, belum lagi fasik dan munafik. Tidak bisa. Jadi bersaksi bukan mengucapkan. Nah, model kesaksiannya itu melalui ucapan, supaya terbangun kalau narasi dan dihayati, jadi melibatkan pikiran dan hati sebagai langkah awal untuk mewujudkan tindakan. Jadi renungan pikiran, terus istilah sekarang selebrasi, deklarasi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Jadi persaksian inilah yang merupakan rukun Islam yang pertama, bukan mengucapkan 2 kalimat syahadatnya, tapi ketika orang bersaksi salah satu bentuknya diucapkan. Nah, jadi tidak sekedar itu kesaksiannya. Bagaimana kalau orang bersaksi, totalitas diri dan kehidupannya harus sesuai dengan apa yang dipersaksikan. Kalau tidak, ngeyel namanya. Ngaku Allah Tuhanmu? Iya, saya bersaksi. Nah, konsekuensinya jangan ada yang dilakukan bertentangan dengan maunya Allah dengan sengaja dilakukan. Itu namanya bersaksi. Ya. Makanya kan haram jadinya kalau saksi palsu. Nah, oke. Lanjutannya kita lihat. Kenapa ini sangat penting? Ya, karena dia adalah pangkal segalanya. Aqidah, aqdun, simpul, buhul, ikatan. Itulah prinsip keyakinan yang paling mendasar. Hanya karena mengakui Allah sebagai Tuhan, pengakuan yang benar, persaksian yang asli dari dalam diri. Kalau kemarin kita hidup dengan fitrah karena meyakini betul dan menerima bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, konsekuensinya apa? Bersedia menjalankan perintah dan menghindari larangan. Kalau orang dengan sepenuh hati bersaksi,
maka ini bukan beban, tapi menjadi bagian dari kebutuhan. Nah, itu konsekuensinya. Karena mampu bersaksi. Makanya sekarang juga kan ditiru tuh, kalau orang dihadirkan jadi saksi di pengadilan, itu harus ungkapkan yang benar, nggak boleh beda. Makanya sekarang UGM lagi panas-panas dingin. Mantan rektor berseteru hanya karena ijazah asli atau palsu. Bareski mengatakan asli, tidak. Itu hanya menguji, tidak bisa jadi barang bukti. Nah, itu seru kan? Biar ahlinya yang bicara. Nah, kemudian coba kita lihat sampai yang kelima. Jadi yang pertama, fondasi yang luar biasa. Ini saja kalau dikaji nggak habis-habisnya. Nah, kalau di perkaderan biasanya saya nggak betul. Materi khusus tauhid itu, kalau saya dulu 6-8 jam biasanya tuh materinya untuk adik-adik mahasiswa. Ya. Membahas kata la ilahun illa Allah. Nah, itu. Kalau di tahun 80-an almarhum Cak Nurul Majid seru tuh. T besar dan T kecil, tiada Tuhan selain Tuhan. Karena kalau bahasa Inggrisnya there is no God but God. Nah, beda God pertama dengan yang kedua. God pertama G besar, G apa? Yang God kedua G kecil. Terus tiada Tuhan selain Tuhan. Itu teman-teman dari IAIN sekarang IAIN sengaja biasanya mancing supaya tertarik untuk kajian. Ya, bahkan dulu ada senior saya di Makassar di masjid kampus tuh tahun 80-an itu. Jadi bikin spanduk undangan kajian. Apa tema kajiannya? Ya, Fir'aun dan iblis masuk surga. Luar biasa. Rame penuh tuh masjid. Nah, di dalamnya begitu dikasih kesempatan bertanya, ada dengan marah-marah. Kenapa gini? Andaikan judulnya gini, kalian datang. Paling tidur di rumah aja katanya. Kemudian dijelaskan tanda petik, kenapa? Ya karena dengan adanya iblis katanya kita kan mawas diri agar selalu tetap istiqomah. Ya makanya tanda petik iblis baik tuh, akhirnya kita bisa masuk surga kan? Ya dia masuk surga juga katanya. Akhirnya dibalik, kalau gitu perbuatan apa yang tidak disetujui Allah tapi dibenci juga oleh setan? Itu pertanyaan anak gaul. Nggak usah disebutlah di sini. Nah, jadi kalau direnungkan, ya Bapak Ibu sekalian, seru itu karena itu fondasi luar biasa. Namanya fondasi bangunan itu udah roboh kalau itu nggak, bahkan dipastikan akan roboh, tinggal hitung waktu. Nah, saya punya pengalaman kemarin tanggal berapa ya? Ini masih bulan Mei. Tanggal 10 dan 12. Akhir pekan yang ada libur 4 hari itu ya. Jadi di Jakarta Selatan, di sekitar Dharma Wangsa Brawijaya tuh, Prapanca, ada seorang ya pengusaha lah. Dia punya sebuah gedung perkantoran di dekat Citos tuh, TB Simatupang. Anak pertamanya kalau tidak salah psikolog dan membuka konsultansi psikologi di Australia. Anaknya itu perempuan, bapak ini orang Jawa. Suaminya mualaf dulu, ya karena sekarang udah muslim kan. Terus anaknya yang pertama tampilannya biasa, orang barat, lahir di Australia besar, tapi sudah muslim dari kecil, hanya belum terlalu mantap. Nah kemarin tuh dia ada di sini. Dia sudah tamat SMA di Australia, sebentar lagi lanjut universitas di London, UK. Nah, ya bertepatan saya pernah ketemu di kantor bapaknya itu di TB Simatupang. Dan buku saya salah satu yang terbit yang terakhir, yang ketiga, dia pegang, dia baca. Nah, mungkin dia ingat itu. Saya nggak nyangka 3 hari sebelumnya ada telepon masuk, kok kepalanya 61. Wah, ini pasti bukan Indonesia kan 62. Saya cuekin aja. Setelah itu ada WA-nya, oh ya,
Bisa nggak anak saya di ini dikasih private session, dibimbing untuk pemantapan keislaman. Nah, pas lagi ada di Indonesia tuh Pak, dia lagi PKL ya, internship 1 bulan di sebuah perusahaan sebelum nanti dia kuliah. Ya udah, ceritanya ketemu tuh. Ini kaitan tentang la ilaha illallah itu. Ya anaknya cukup cerdas, kata ibunya, kata mamanya, dia itu suka sains, sejarah dan falsafah. Ya udah, saya bilang. Ini lagi ngobrol gitu, tidak nyangka. Jadi karena pertemuan pertama itu mau menjelaskan prinsip-prinsip ketuhanan. Ini kan anak remaja baru ini kan, ya tamat SMA. Dan perkenalan pertama saya. Jadi saya tanya, bagaimana mau penjelasan tentang prinsip? Dia bilang, yes, dia bilang. Saya jelaskanlah itu. Saya bilang ada beberapa karakter yang sangat prinsip tentang Tuhan. There are 3 principles. The first is unique. God not one but unique. Jadi Tuhan itu bukan satu tapi satu-satunya. Bertepatan ada 3 botol aqua di situ. Jadi saya bilang, coba lihat ini yang botol aqua ini satu ini yang sebekan, tapi bukan satu-satunya karena saya 2 persis sama nih. Oh ya. Yang kedua absolut. Ketiga distinct, berbeda dengan yang lain. Itu kan kalau tauhid biasanya pendolan seperti itu. Ini lantas ketika nyantai tiba-tiba bilang gini. Enggak terduga tuh. Kan sudah santai, selingan. Terus dia bilang begini. Why did anyone say Isa is the son of God? Kenapa ada yang mengatakan Isa itu anak Tuhan? Oh iya saya bilang. Udah saya jelaskan lah itu. Setelah itu dia nyambung. Terus saya bilang, itu masih gampang. Yang lebih seru itu kenapa Isa lahir tanpa ayah. Akhirnya masuk ke syahadah. Dia tanya, how about syahadah? Is it just only in sholat, in pray, or out of it? Saya bilang iya, itu juga untuk kehidupan masyarakat karena itu adalah basic principle in our life as a Muslim. Jadi jelaskan, karena setelah itu sholat nanti dibahas tuh. Nah jadi ini bagian dari ikrar itu, antashhadu. Saya ingat beliau tekan ini tidak sekedar mengucapkan, tapi adalah prinsip yang la ilaha illallah itu. Nah kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, coba kenapa itu yang pertama? Hanya dengan mengakui Allah maka akan menerima Al-Quran. Hanya dengan mengakui Allah akan meyakini Rasul Muhammad SAW. Seperti kelanjutan di rukun iman itu kan. Bahkan di beberapa ayat di Al-Quran itu pasangan Allah dan hari akhir. Karena kalau sudah mengimani Allah, yang lain pasti terima semua. Kemudian kenapa termasuk hari akhir? Kenapa penekanan ulang? Agar kita punya persiapan bekal untuk menuju kepada kehidupan abadi. Nah, kalau kita lihat 5 dari rukun Islam, yang pertama fondasi yang dari sisi keterlibatan perorangan. 2 kalimat syahadat itu perorangan. Pernyataan dan kebutuhan perorangan. Nah, kemudian sholat sudah dianjurkan berjamaah. Semua sholat dianjurkan di rumah kecuali sholat wajib. Nah itu kan bagus kalau di rumah kecuali sholat wajib. Karena kalau selalu milih sholat wajib di rumah nanti dibilang lelaki solehah. Nah, sholat udah mulai itu membangun masyarakat. Ada alasan-alasan tertentu yang masuk kategori uzur, orang tidak apa-apa tidak sholat berjamaah. Artinya yang paling prinsip dari sholat bukan jamaahnya. Jamaah itu sebuah mekanisme yang diminta, dibudayakan, dibiasakan supaya dalam interaksi sosial nilai sholat menjadi anutan dengan komando kebenaran yang bunyinya Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Maha Agung. Selalu menjadi prioritas, tumpuan pertanggungjawaban. Kelanjutan dari persaksian tadi. Nah, itu sudah mulai sosial tuh komunitas. Baru zakat sudah masuk ke persoalan ekonomi.
Puasa masuk ke psikologi, evaluasi diri dan seterusnya. Dan haji menyangkut persaudaraan Islam internasional. Itu aspeknya. Ya. Melibatkan orang yang semakin banyak. Kalau yang pertama ideologi, yang kedua tadi sosial, ketiga ekonomi, empat psikologi, kemudian yang kelima haji, itu sudah politik Islam internasional. Makanya, maaf Bapak Ibu, ini berandai-andai. Andaikan seluruh umat Islam paham dan konsisten untuk mewujudkan yang dia pahami, dengan rukun Islam ini ada, Israel tidak segila ini sekarang. Kalau Liga Arab bersatu dengan keislamannya, kan yang paling dekat dengan Israel. Tapi karena tidak memahami secara serius ini tangga-tangga rukun Islam, maka paling banter yang disiapkan beras, makanan, dan doa. Padahal Israel harus dihadapi dengan rudal. Harus begitu. Artinya teknologi harus disiapkan. Kalau perlu uang keuntungan dari setoran haji ke Saudi Arabia, alokasikan sekian persen untuk bangun militer, peralatan militer untuk serang Zionis Israel. Termasuk siapa? Bapak semangnya. Sekarang Trump. Tapi lucunya kan kapal induknya Amerika berlindung di belakang Saudi. Di Turki ada NATO, pangkalan NATO. Nah, coba ini kalau dikaji seru itu. Jadi haji itu sudah politik. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Al-Hajju Arafah, hadis yang lain. Orang diakui nanti sah hajinya kalau wukuf di Arafah. Al-Hajju mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada pahala baginya kecuali surga. Wukuf di Arafah mirip kita kalau seperti Ramadan, wukuf di masjid namanya iktikaf. Wakaf yakuf itu kan berdiam saja. Bayangkan kalau semua orang yang hadir di tanah suci wukuf di Arafah, kemudian khotibnya berkhutbah menyampaikan instruksi seragam untuk umat Islam seluruh dunia. Lebih dahsyat dari PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tidak semua negara masuk sana kan. Coba kalau umat Islam lagi berhaji. Dan ini terjadi setiap tahun. Jadi evaluasi perjalanan umat Islam, khususnya kepentingan politik global. Apa yang mengganggu di seluruh dunia, bahas di Arafah. Bikin musyawarah di situ. Kan bukan segera zikir dan wirid, mestinya bikin keputusan tuh baru pulang. Yang nanti dilakukan untuk 1 tahun ke depan. Nah, itu namanya multinasional, global. Bayangkan kalau itu. Apa agenda pertama? Hadapi Israel, jangan biarkan Zionisme mengganggu umat Islam, kan gitu mestinya. Karena kota suci ketiga ya enggak? Makkah, Madinah, kemudian Baitul Maqdis. Nah, inilah yang paling ditakuti Amerika itu sebenarnya. Yang itu paling ditakuti. Yang kedua kepentingan minyak dan gasnya, minyak dari Timur Tengah. Makanya caranya dia barter. Dia janjikan bantuan militer. Sayangnya memang, maaf Bapak Ibu sekalian, ini bukan mau menomorduakan apalagi melecehkan, tapi fakta begitu. Itu penguasaan iptek di timur di negara-negara Arab rendah. Makanya dia bergantung pada barat. Nah, kemudian negara Islam yang sangat-sangat gencar dengan totalitas, bahkan sekalipun dengan ekonomi yang tidak terlalu maju, membantu perlawanan terhadap Israel itu hanya Iran, menyiapkan rudal, menyiapkan militer. Itu Qasim Soleimani yang di rudal di Irak itu adalah pimpinan militernya dari Garda Revolusi. Jadi ternyata memang poin-poin dari rukun Islam itu dari bawah ke atas itu akhirnya merebak ke seluruh aspek. Disitulah kemudian nangkap nyambung ke Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali agar menjadi rahmat bagi semesta
alam. Seluruh aspek. Ideologi iya. Ya. Sosial iya. Ekonomi, psikologi, politik, masuk semua. Lil alamin. Nah ini sambung menyambung, berjalin berkelindan. Nah karena itu jamaah sekalian, pendidikan ibadah dengan merenungkan rukun Islam ini sangat-sangat penting. Nah, itu satu sisi. Sisi yang lain, ibadah haji, salah satu tokoh sentralnya adalah Ibrahim alaihissalam. Banyak kegiatan manasik itu mengikuti apa yang dilakukan oleh beliau. Ya, melontar jumrah, sa'i antara Safa dan Marwah, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, bahkan dari situ kita bisa melihat bahwa Allah menjadikan kiprah perjuangan Ibrahim alaihissalam yang sebagiannya menjadi bagian dari manasik haji itu sebagai tolok ukur pendidikan kepemimpinan. Nah, itu kita lihat paling tidak di dua ayat. Pertama surah Al-Baqarah 124, yang kedua surah As-Saffat surah 37 ayat 102. Nah, ini Al-Baqarah 124 yang saya kutip di awal tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahum. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Wa idh ibtala Ibrahim, ingatlah ketika Ibrahim diuji bikalimatin, dengan sejumlah ujian, fa'atammahum, tapi kemudian Ibrahim menjalani dengan tuntas ujian itu, bahkan dengan sangat sempurna, perfect. Maka setelah itu Allah mempermaklumkan, qala inni ja'iluka linnasi imama. Ibrahim, aku akan menjadikan engkau sebagai pemimpin atas seluruh umat manusia. Bukan hanya muslim yang hanif, seluruh umat manusia. Ini kan di berbagai agama pada ngakuin tuh kalau Ibrahim adalah nabinya. Makanya ada buku tuh Satu Tuhan Tiga Agama. Nah, kemudian setelah tuntas itu kan dengan sempurna itu, aku angkat engkau, aku jadikan engkau, ja'iluka, menjadikan engkau, ya, linnasi imama, imam, pemimpin. Ini disebut imam, berarti nuansa spiritualnya kental. Jadi imam itu pemimpin yang syarat dengan nuansa spiritual. Makanya disebut imam sholat, ya kan? Imam masjid, imam madhab. Itu pasti ada panduan spiritual yang dominan, bukan sekedar pemimpin biasa. Dan memang di dalam Islam kita lihat Rasulullah Muhammad SAW, juga para nabi dan rasul sebelumnya, semua pemimpin yang diutus diangkat oleh Allah itu adalah pemimpin spiritual di dalamnya. Jadi ngatur negara itu sisi lain, yang paling utama spiritualnya malah. Nah, ini juga banyak tidak mudah diwujudkan sekarang, kan banyak terabaikan. Nah, setelah itu Ibrahim mohon, ya Allah, kiranya keturunanku juga bisa dilibatkan. Nah, dalam hal kepemimpinan, Allah tidak nolak, tapi Allah ngasih syarat. Jadi Allah tidak mengatakan enggak boleh Ibrahim, enggak. Qala wa min dzurriyyati, ya Allah, saya bermohon kiranya keturunanku juga dilibatkan. Ya, kata Allah, qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Yang begini ini tidak boleh ada kaitannya dengan kezuliman. Nah, jadi Allah memberikan penekanan, bukan tidak boleh terlibat.
Mengenai kepemimpinan silahkan saja, yang penting tidak pernah menyetujui apalagi mempersiapkan dan berbuat zalim. Nah, kalau sekarang kan banyak orang mau jadi mimpin zalim dulu, melanggar aturan. Kalau ini tidak bangun kompetensi. Coba kita lihat apa yang dipenuhi Ibrahim. Itulah yang 6 peringkat ujian. Nah, Ibrahim muda, dia turun gunung, sampaikan ke masyarakat agar berhenti menyembah berhala. Nah, dengan sangat persuasif, karena ternyata 2 hal, ada yang memang ngotot ngeyel, ada juga karena ilmunya belum nyampe sehingga dia berbuat musyrik. Datang Ibrahim untuk menjelaskan, nyembah matahari, nyembah bulan, bintang dan seterusnya. Itu dijelaskan rinci di surah Al-An'am, surah ke-6, mulai dari ayat 61 sampai 78 kalau nggak salah. Nah, selesai itu, akhirnya paham, udah berhenti kemusyrikan. Yang kedua, ini ayah Ibrahim, ada yang mengatakan pahamnya, itu kan cerdas. Nah, jadi dia tahu bahwa kan Ibrahim itu lahir di Babylon besar, di Irak sekarang, antara sungai Efrat dan Tigris. Itu namanya dekat Mesopotamia. Ya, Babylon. Kerajaan Babylon, ibu kotanya Babilonia. Nah, saya ingat dipelajari di sejarah umum di SMP itu. Nah, jadi di Babylon itu rajanya menganut ajaran kemusyrikan. Nah, untuk mendukungnya dia bikin istana kemusyrikan nasional, yakni taman patung di ibu kota. Nah, kalau kita kan Monas, yang tiang api emas di atas kan. Nah, jadi dia bikin istana kemusyrikan tuh, itu di Babilonia. Nah kemudian apa? Nah Ibrahim ini melihat ayahnya, karena ayahnya kreatif, dia bikin industri patung. Kan patung itu salah satu sesembahan bagi orang musyrik. Jadi karena negara menentukan semacam aturan bahwa yang harus dikembangkan adalah agama kemusyrikan, maka larislah patung-patung itu. Itu kreatif ayahnya Ibrahim. Bisnisnya berhasil, sukses berkembang. Nah, investasi kecil hasil besar. Kenapa? Karena terkait dengan kebijakan pemerintah. Nah, banyak orang sering bikin perusahaan, ada undang-undang ini, ayo bikin perusahaan ini, kan gitu. Nah, Ibrahim lihat, dia dengan sangat santun diajak bicara bapaknya. Bayangkan anak muda begitu kan biaya total dari orang tua biasanya kan kehidupan. Wahai ayah, kenapa kok jadi membuat patung menjadi sesembahan? Itu dialog dari kata, sepertinya ada hal yang salah nih. Dia jelaskan semua. Masyarakat aja kan dia sudah punya pengalaman. Jadi terdiam tuh bapaknya. Akhirnya ya udah dihentikan itu. Nah, ini kalau kita kembangkan sekarang, inilah jadi satu acuan bahwa Ibrahim sebagai pelaku kebenaran, dia tidak pandang bulu. Keluarga ayahnya pun diingatkan, kalau salah hentikan. Makanya saya bisa katakan pelopor KKN khusus, anti KKN khususnya N-nya itu dicontohkan Ibrahim alaihissalam. Korupsi, kolusi, nepotisme, ya kan? Nepotisme itu melibatkan orang-orang dekat termasuk keluarga untuk menggunakan, menduduki kekuasaan dengan bahkan sewenang-wenang. Nah, sekarang lagi santer kan yang ini, masa katanya satu keluarga ngobok-obok Indonesia. Padahal dulu ketika kampanye keluarganya tidak ikut di politik. Nah, ternyata itu serial SMK dan seterusnya. Artinya diungkapkan tapi tidak diwujudkan. Nah, Ibrahim mengingatkan itu. Itu ujian kedua yang disebut di Al-Baqarah 124 itu, yang dikalimatin. Kan itu ada 6 itu. Terus yang ketiga, karena Ibrahim ini diketahui penantang, Raja Babylon itu tahu ada seorang anak muda namanya Ibrahim, ini menebarkan keyakinan yang berbeda dengan kita. Dan argumennya susah dipatahkan. Itu Raja Babylon tahu. Dia sudah punya database dari intelijennya. Kan raja punya intel. Kepala negara ya seperti sekarang. Punya pas pampres kan. Dia tuh pas pampra, pasukan pengamanan raja. Nah,
Terus ada DPO, daftar pencarian orang. Yang paling top itu Ibrahim di situ. Nah, dia pilih hari pergi ketemu Ibrahim karena dia udah tahu kalau hanya ngutus orang nggak selesai. Dia tidak ngutus menteri karena dia ragukan kemampuannya. Saya yang harus berhadapan langsung dengan Ibrahim. Itu ada di surah Al-Baqarah 258. Kalau 255 ayat kursi, 256 la ikraha fiddin. 257 itu mengenai tauhid juga. 258 itu tentang datangnya seorang raja yang berkuasa menemui Ibrahim. Alam tara haja Ibrahim. Ada itu di Al-Baqarah 258. Itu pertemuan Namrud laknatullah alaih, raja Babylon, dengan Ibrahim untuk berdebat masalah tauhid. Dia udah punya database, tahu apa yang diajarkan, dikembangkan Ibrahim, agama tauhid katanya namanya. Apa itu? La ilaha illallah, tidak terus Allah. Bahaya nih Ibrahim. Datanglah Namrud ditemani oleh pengawalnya. Nah, itu yang saya bilang tadi, pas pampra, pasukan pengamanan raja. Nah, kalau res kan presiden. Nah, jadi dia udah punya data, langsung nembak tuh Ibrahim. Katanya kau mengembangkan ajaran agama yang beda dengan kami. Iya Tuhan, memang kenapa? Ada hal yang perlu saya bantu. Nah, sekarang apa sifat-sifat Tuhan yang kau yakini? Nah, Ibrahim tidak mau nyebut Allah karena tahu ini nggak percaya nih orang. Maka dia buka dialog menggunakan logika dan rasionalitas. Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Wah, dia mau tunjukkan bahwa dia bisa. Dia perintahkan ajudannya, tangkap orang yang lewat itu. Pas ada lewat, ditangkap tuh kasihan. Bawa ke depan Ibrahim, dicekik lehernya, mati berdiri. Lihat Ibrahim kan, andaikan aku menginginkan dia masih hidup, saya tidak cekik lehernya. Tapi aku menginginkan dia mati, saya cekik lehernya. Artinya apa? Saya bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Apalagi Tuhanku. Ayo, apalagi sifat Tuhanmu? Tenang Tuhan, masih ada, masih banyak. Tuhanku, kata Ibrahim. Ada di ayat itu. Yang menerbitkan matahari di timur, silakan Tuhan terbitkan dari barat. Diam. Ini ternyata asal usul pelana plomo itu dari Namrud itu. Nggak bisa ngomong pelangga plong. Udah akhirnya malu sendiri pergi. Dia juga nggak mau penjarakan Ibrahim karena udah ketahuan seluruh pelosok. Wah, kalau debat nih, apalagi kalau netizen sekarang, malu nih ya. The power of netizen. Nah jadi berlanjut. Nah Ibrahim melanjutkan. Ibrahim itu punya agenda. Sasaran, ini ujian yang ketiga nih, bagian dari bikalimatin tadi. Yang keempat, dia target istana kemusyrikan nasional, taman patung yang ada di pusat ibu kota negara, di Babilonia. Nah dia survei, kan ada security-nya tuh. Kira-kira gimana cara saya menghancurkan itu? Nah, jadi dia siapkan kapasitas. Kan dia hitung berapa banyak, itu kan butuh waktu. Dan tidak boleh dia disaksikan oleh security, pasti masalah. Ibrahim survei itu setelah sepekan. Udah dia tahu jam-jam berapa dia istirahat. Di saat yang tepat Ibrahim datang, dihancurkan semua kecuali satu. Patung terbesar di sisa dan kapak yang dipakai disimpan di tangan patung itu, pas di bagian tangannya. Baru dia berjalan melangkah keluar, mungkin sekitar 20 meter kira-kira begitu. Saya hitung-hitungnya kayak gitu. Datang ke satpamnya. Hah, kaget. Ibrahim, lah kenapa kamu hancurkan patung-patung kami? Langsung aja berkesimpulan karena sudah ada data dari istana yang melawan itu paling Ibrahim. Tapi dia tidak lihat Ibrahim melakukannya. Ibrahim mengatakan, lah yang benar ada buktinya kalau saya melakukan. Tunjukkan 2 bukti. Kalau tidak, praduga tak bersalah. Oh diam dia. Nah ini Ibrahim sudah pasang jebakan Batman pakai logika. Oh jadi kalau bukan kamu lantas siapa, kata satpamnya. Lah lihat dong, tapaknya berada di mana? Langsung keluar logikanya itu, dia nggak bisa menghindar. Lah masa patung bisa menghancurkan sesamanya? Langsung disambung mereka. Ngapain kalian sembah kalau nggak bisa ngapa-ngapain? Pelangga plongo yang kedua. Itu ujian yang keempat. Ujian kelima diumumkan. Siapa yang bisa menemukan Ibrahim dalam keadaan hidup atau mati akan diberi hadiah. Kalau istilah saya mungkin sekarang reshuffle kabinet jadi menteri. Wah. Akhirnya Ibrahim itu mau menghindar sebenarnya, tapi akhirnya ditangkap. Berada di circle para antek-antek raja. Nah Ibrahim ini pejuang berikhtiar.
Ya la ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah, tapi tetap berikhtiar. Nah, sudah tidak bisa kemana-mana, udah dia mau dibakar di api unggun. Ibrahim kan nggak pernah takut dengan kematian, dia hanya takut sama Allah, dan dia yakin betul kalau Allah mau tidak ada yang mustahil apapun. Udah dia serahkan, ya Allah, dan Allah Maha tahu. Nah, jadi pertama itu masyarakat yang ditaklukkan, kedua keluarga, ketiga raja, keempat simbol-simbol kemusyrikan. Ini yang kelima, sains, ilmu pengetahuan yang ditaklukkan. Kenapa? Dia berdoa, ya Allah, selamatkan aku akan memperjuangkan agama. Akhirnya karena dia tidak bisa lepas dari unggun, Allah memerintahkan api supaya tidak membakar Ibrahim. Dan ini penaklukan karakter di bidang ilmu pengetahuan sains sekarang. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadi dinginlah engkau dan selamatkan Ibrahim. Ini yang para ahli tafsir katakan, andaikan tidak ada kata wasalaman, Ibrahim jadi es batu itu. Begitu dinginnya. Jadi Bapak Ibu, dari sini kita tahu api itu memang panas, ya, bisa membakar, tapi ada syaratnya, ya. Ini saja tidak langsung begitu disulut terbakar, enggak, butuh beberapa detik atau menit, karena ada namanya titik api kalau dalam ilmu kimia, bahasa Inggrisnya flammable point. Tidak akan terbakar suatu zat sebelum titik apinya tercapai. Kalau kita di ruangan ini yang enggak full tertutup ya. Kalau full tertutup, kalau untuk merawat alat elektronik, AC-nya itu dianjurkan 16 derajat Celcius. Makanya orang yang kerja di ruangan gitu pakai jaket di pabrik-pabrik biasa tuh, atau di kantor-kantor. Nah, kalau tidak ada AC, temperatur kamar itu 27 derajat Celcius. Makanya ini langsung disulut temperatur nggak bisa. Jadi harus dipertahankan api itu sampai mencapai, ini saya belum tahu, bisa di searching di internet. Plastik seperti ini berapa derajat baru mulai terbakar. Kalau kulit manusia 62 derajat Celcius mulai terbakar. Nah, untuk naik dari 27 ke 62 itu butuh tambahan energi namanya kalor. Kalor itu ada pada setiap benda, termasuk api. Kalor itulah nanti yang berubah jadi energi panas yang menaikkan suhu sampai mencapai titik api untuk suatu benda, suatu zat mulai terbakar. Nah, karena Allah ingin menyelamatkan hambanya, dia suruh api itu jadi dingin. Nah, itu dalam ilmu fisika, jadi dingin artinya kalornya turun. Maaf, ini ada rumusnya, Q sama dengan MC delta T. Delta T itu peningkatan temperatur agar bisa terbakar. Tapi kalau Q-nya kecil, delta T-nya nggak tercapai. Makanya di kenyataan itu sampai dunia kiamat Ibrahim tidak akan terbakar. Kenapa? Kalor apinya tidak cukup. Nah, itu yang kelima. Nah, coba renungkan Bapak Ibu. Yang pertama masyarakatnya, yang kedua ayahnya, yang ketiga ujian terkait kepala negaranya, yang keempat simbol konstruksi taman kemusyrikan dengan satpamnya, yang kelima api unggun, yang keenam luar biasa, dia harus berhadapan dengan ujian langsung dengan Tuhannya sendiri. Itulah yang diabadikan di surah Safat surah 37 ayat 102. Ayatnya panjang. Nah, itu yang berkaitan penyembelihan dengan melontar jumrah. Nah, karena itu jamaah sekalian, setelah dilewati 6 itu, baru Ibrahim layak diangkat jadi pemimpin. Makanya kalau mau jadi pemimpin harus berkualitas, jangan mengubah-ubah aturan agar jadi pemimpin. Aturan dipertahankan, kompetensi dibangun. Nah, jadi ini memang perlu jadi. Kayaknya memang ujian Ibrahim ini sangat-sangat kita butuhkan sebagai orang Indonesia. Kata netizen, tidak sedang baik-baik aja. Tapi kan kata orang bijak, lebih baik berusaha menyalakan pelita kecil daripada mengeluhkan kegelapan. Ya kayaknya seperti itu dulu. Nanti ada tanya jawab mungkin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bapak-bapak yang mau bertanya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
beberapa lagi mengenai ini pemahaman secara umum, bahkan mungkin para guru dan sebagian ulama yang mengatakan memang mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini tentu menjadi sesuatu yang kelihatannya dimudah-mudahkan oleh siapa saja. Oleh sebab itu, ketika seseorang sudah mengucapkan syahadat dari sadar, maka mereka sudah diklaim sebagai muslim. Iya. Ini saya dari pemahaman itu sudah Umum. Pertanyaan saya adalah bukan pertanyaan, jadi masih terkait dengan urutan. Dan mereka punya hak yang sama seperti muslim lainnya. Sah-sahnya adalah kita berkata bahwa mereka ketika sudah meninggal mempunyai hak untuk hidup akan Disolatkan dan seterusnya. sementara itu Rasulullah sendiri pernah ditegur ketika Iya. mendoakan pamannya, akan mendoakan pamannya. Jadi belum mendoakan, akan mendoakan saja sudah ditegur. Bagaimana sebenarnya terkait dengan hal ini dan sebelumnya harus bagaimana Ustaz? Iya. Semua ini sebagai umat muslim. Akhirnya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung, Mbak. Ya, jadi sebenarnya tinggal mendudukkan pemahaman sebagaimana mestinya. Jadi yang pertama hanya itu kan perbedaan pemahaman umum karena metode yang diterapkan sekian lama. Jadi sebagai sebuah strategi dakwah ya tidak perlu juga terlalu dipersoalkan. Hanya karena kita ini kajian kesempatan memberikan penekanan. Karena strategi dakwah itu juga harus menggunakan pendekatan sosial. Jadi pasti akan bikin masalah kalau kemana-mana. Salah itu kalau mau tidak. Hanya karena ini kan ada agenda kajian, saatnya didudukkan ya, dalam pendekatan kajian. Nah, bahkan dilengkapi administrasi, maka muncul Islam KTP kan? Islam KTP muncul itu antara lain dari situ. Karena secara formal aja, tapi hakikat maknanya tidak diambil, tidak ditampilkan, tetap diakui. Nah, jadi kita memanfaatkan bagian dari strategi dakwah. Tapi yang pasti bahwa memang harus cari waktu, cari cara untuk ya minimal seperti sekarang ini untuk kita mendudukkan. Nah, tentu pengantarnya adalah tetap yang sudah ada dulu seperti tadi. Bahwa memang orang yang menyebutnya bahwa rukun Islam pertama itu mengucapkan tujuannya iya benar. Tapi kalau hanya bertahan di situ nanti hakikatnya tidak tercapai. Nah, makanya saya rasakan sendiri dan yang menarik Bapak Ibu sekalian, saya itu merenung sendiri jadi bertanya baru jawab sendiri karena tidak ada seorang guru pun yang menyampaikan. Mungkin karena saya juga belum tanya semua orang kan. Nah, mirip-mirip yang buku saya itu Hidup Berpuasa Ramadan isinya itu banyak yang memang belum di forum-forum umum, tapi ternyata di Al-Quran di hadis memang seperti itu. Nah, jadi inilah pentingnya untuk ditekankan dan melalui kajian. Nah, kelihatan bahwa orang yang sudah lanjut ke versi kedua yang betul-betul meyakini bahwa rukun Islam itu adalah kesaksiannya itu bukan sekedar mengucapkannya. Jadi ucapan itu kan caranya. Nah, itu lebih mantap itu. Dia punya prinsip keislaman. Nah, itulah yang kita harapkan. Sama misalnya kalau sekedar sholat di waktu dibanding menghayati. Kenapa? Apa makna mulai dari takbiratul ihram sampai salam? 13 rukun itu kayak apa? Kenapa ada rukun yang kalau tidak dilakukan sholat tidak sah? Salah satunya tasyahud awal dan akhir, tahiyat awal dan akhir ya kan, yang isinya ada 2 kalimat syahadat dan sholawat. Nah, itu luar biasa. Ini masalah sholat itu aja kalau dibahas dengan pendekatan seperti itu mungkin minimal 1 buku yang isinya 5 bab dan setiap bab sekitar 50 halaman minimal. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi setelah itu adalah
keterikatan spiritual. Nah makanya jangankan orang yang sudah muslim, non muslim aja kadang kita doakan agar dia bisa mendapatkan hidayah, ya kan gitu. Nah itu nanti gini, orang yang betul beribadah dengan baik dan benar itu kan makin lama makin arif, makanya amal perbuatannya makin baik. Karena itu dipertegas Nabi, khairu ummati man tola umruhu hasuna amaluhu, sebaik-baik umatku yang paling makin tambah umur makin baik perbuatan. Karena memang manusia normal begitu. Jadi kalau ada orang makin tua makin gak beres, itu gak normal. Yang normal itu makin tua makin berkualitas, makin arif, makin bijak, kan pengalamannya makin banyak sehingga dia bisa berbagi. Nah makanya biasa kalau ada kepanitiaan ya campur tuh, ada yang tua yang bijak bisa kasih nasihat, ada yang muda yang lebih energi, kan gitu biasanya tuh. Nah jadi perjalanannya seperti itu. Nah mulai dari bacaan formal sampai kepada karena sering terikat merasa butuh, akhirnya menumbuhkan kualitas spiritual. Makanya coba lihat ya Bapak Ibu, itu kita lihat berislam dengan lahirnya imam-imam mazhab misalnya, bagaimana perkembangan kehidupan Imam Syafi'i, Imam Hambali, ya, kemudian Maliki, Hanafi dan seterusnya tuh. Ada peringkat-peringkat, ada tangga-tangga spiritual. Nah jadi ibadah kita ini aja tadi sholat udah dilakukan dengan baik, intent, harus terasa itu. Jadi beda banget kalau sudah sholat dibanding di luar sholat. Beda kalau sudah Allahu Akbar ketimbang masih berwudu. Nah itu malah ketika berwudu ada udah siap-siap karena arahnya sudah ke situ kan. Sampai cucu di tingkat generasi ke-6 Nabi itu pernah siapa Imam Ali Zainal Abidin, dia lagi mau berwudu tuh, mukanya dilihat pucat pasi oleh seseorang, ditanya waktu itu dia, ya Amirul Mukminin, kenapa muka Tuhan itu pucat? Kok tanyanya begitu? Apa engkau tidak tahu kepada siapa yang saya segera menghadap nih? Ini kan mau sholat, baru berwudu udah kelihatan khusyuknya tuh, tawaduknya luar biasa. Nah diharapkan begitu, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu berdampak. Itu hanya bisa terjadi kalau diawali dari pemahaman yang benar, pemahaman tentang teks, pemahaman tentang ajaran, pemahaman tentang agenda-agenda kegiatan. Setelah itu dihayati, membangun penjernihan pikiran, penentraman hati, menggerakkan kepribadian, terbangunlah nanti kehidupan bermasyarakat yang sesuai nilai-nilai itu. Ini yang jarang disampaikan, kecuali para pengkaji-pengkaji sosiologi, psikologi dan seterusnya. Kenapa? Karena ya orang umumnya beribadah ya begitu-begitu aja, cincailah. Jadi gitu. Ternyata harus terstruktur, dan itu sudah dihadirkan semua oleh Allah dan Rasulnya, Nabi dan Rasul. Itu saja Bapak Ibu. Kenapa harus 25 Nabi dan Rasul? Kenapa tidak satu aja? Kalau Allah mau kan cukup Rasulullah selesai, Muhammad SAW. Kenapa 25 Nabi dan Rasul? Dari situ Allah mengajarkan kepada kita bahwa membangun kehidupan Islam itu butuh tahapan-tahapan. Dalam konteks begini caranya begini, kalau begini caranya begini. Itu diajarkan dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah inilah hal-hal yang perlu dipelajari, perlu dikaji. Nah karena itu ayat pertama diwahyukan Iqra. Nah itu seperti itu. Saya pikir demikian. Maaf Ustaz, kalau yang bersangkutan itu non muslim masih hidup, Ya. kita boleh berdoa. Tapi kalau sudah meninggal, masalah ini sudah meninggal Ustaz. Oh ya, itu dia. Jadi gini, ini menarik nih. Di rumah itu ada buku yang baru saya beli. Penulisnya Dr. Muslim, alumni UIN Syarif Hidayatullah. Dia salah seorang dosen di Amerika sekarang. Judulnya Non Muslim Bisa Masuk Surga. Itu judulnya biasa supaya orang tertarik untuk beli kan. Isinya biasa-biasa aja. Jadi kalau saya ditanya kenapa, iya ada benarnya. Jadi orang yang belum masuk Islam karena keterbatasan, ilmunya belum nyampe, nah itu bisa belum masuk surga ketika dia konsisten menjalankan kebaikan yang dia sudah pahami semaksimal mungkin sampai dia mati. Nah, yang seperti itu juga yang masuk kategori tetap bisa didoakan. Iya. Ya, kalau udah meninggal nyata-nyata penentang Islam, misalnya Netanyahu meninggal nih, ngapain didoain? Ini nyata penentang Islam. Nah, saya nggak tahu arsip-arsip Netanyahu ada nggak sekitar kita, mudah-mudahan nggak ada gitu. Jadi benar yang Pak Haji bilang. Nah, yang masuk kategori bisa didoakan itu kan kita tidak tahu, maaf ya.
Ada orang yang mungkin kita lihat dari awal sudah Hindu sampai mati Hindu. Kita tidak pernah tahu apakah dia kehinduan yang kita kenal hakikatnya betul-betul dia Hindu, atau hanya karena ada sejumlah pertanyaan dalam dirinya yang belum pernah ketemu dengan orang yang bisa menjawabnya. Itu kan yang kita tidak tahu. Nah, kemudian menampilkan perilaku dari sisi sosial, etikanya kelihatan bagus, mudah bergaul, perhatian pada orang. Nah, ini orang itu boleh jadi masuk kategori yang belum sampai pengetahuannya tentang hakikat kebenaran. Nah, seperti itu masuk kategori yang bisa didoakan, bisa itu. Nah, makanya di situ butuh baik sangka. Dan kita tidak perlu nyebut, ya tidak usahlah kita maksain diri masuk ke orang-orang itu. Serahkan aja pada Allah. Nah, misalnya, ya Allah, ya berkahilah terima dengan baik orang-orang yang sudah berjuang di jalanmu untuk mencari kebenaran. Ya baik yang berhasil maupun yang belum. Saya pikir seperti itu. Ya, ada istilah haji akbar. Oh ya. Haji akbar itu bagaimana? Apakah umroh kecil, terus yang dua ini haji akbar, atau ada waktu tertentu untuk haji akbar? Iya. Wah, ini butuh renungan khusus. Ya, jadi biasa ada momen tertentu ketika pada saat itu ini saya perlu dalami khusus nih. Saya juga belum punya informasi yang cukup yang kemudian. Tapi itu memang kalau tidak salah ada momen tertentu terkait dengan keistimewaan ibadah yang pas wukuf di Arafah, sehingga dikatakan sebagai haji akbar, ya. Jadi maaf saya belum tahu persis apakah pas hari Jumat atau apa, ada cirinya tuh, saya lupa. Tapi memang ini tidak ada periode waktu, misalnya apakah setiap 2 tahun 3 tahun, enggak tuh. Jadi keistimewaannya itu terkait dengan suasana khusus di mana bertepatan dengan wukuf di Arafah. Jadi ada kondisi khusus istimewa pada bersamaan dengan hari wukuf. Nah, itu disebut dengan haji akbar. Tapi syaratnya itu saya lupa Pak ya. Nanti lain kali mungkin saya bisa. Jadi salah satunya kalau tidak salah pas ini hari Jumat itu. Tapi ada hal lain ya. Nanti mungkin perlu dicari dalil-dalilnya lah ya. Biar lebih mantap, mudah-mudahan dia akan datang. Nah, boleh jadi ada di antara kita yang lebih paham, silakan bisa. Ya, saya pikir. Oh ya, baik Bapak Ibu sekalian, pengajian kita pagi hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita dengan hidayahnya, memberikan pengetahuan dan juga membimbing untuk kita mampu mewujudkan penghambaan yang terbaik, perilaku istiqomah sebagai muslim yang kafah insyaallah. Dan secara khusus ya kita yang berada di sini di bulan-bulan haji semoga mampu menghayati kembali bagaimana hikmah dari ibadah-ibadah haji, bil khusus peran Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam mewariskan nilai-nilai kemuliaan terkait dengan pendidikan pribadi maupun kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.